Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah media pembelajaran. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait alat peraga maya yang kami buat. Nah, jadi kami itu membuat terkait materi geometri transformasi kelas 9 fase D. Jadi, untuk geometrinya itu mencakup 4 hal. Yang pertama itu ada rotasi, yang kedua itu ada refleksi, yang ketiga itu translasi, dan yang terakhir itu dilatasi. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Amin Daka Prasetyo dengan NIM 02. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Nasa Galih Kirani dengan NIM 09. Selanjutnya ada Sukma Atma Dewi dengan NIM 14. Selanjutnya ada Tania Maisha Zahra dengan NIM 15. Dan yang terakhir ada Ambar Endah Susetya dengan NIM 21. Nah, langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu terkait penjelasan materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum mendemonstrasikan alat peraganya, kami akan menjelaskan secara singkat konsep-konsep dasar transformasi geometri yang meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perubahan posisi suatu objek dalam bidang kartesius yang meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Ini adalah contoh visual dari jenis-jenis transformasi geometri tersebut. Ini selanjutnya adalah penjelasan tentang translasi atau pergeseran. Translasi memindahkan suatu titik XY dengan vektor AB sehingga bayangannya menjadi X plus A, Y plus B, tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan XY plus AB. Aturan vektor translasi TAB, yaitu jika vektor A lebih dari 0, maka arah pergeserannya geser ke kanan, dan jika A kurang dari 0, geser ke kiri. Jika B lebih dari 0, geser ke kanan, dan jika B kurang dari 0, geser ke bawah. Jadi kesimpulannya ini translasi adalah transformasi yang menggeser suatu titik atau bangun sejauh vektor tertentu tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun orientasinya. Contoh soalnya, jika titik A pada 2,3 ditranslasi dengan vektor 4,-2, maka hasilnya yaitu X aksen 2 plus 4, 3 plus -2. Jadi diperoleh bayangan titik adalah A aksen sama dengan 6,1. Yang selanjutnya adalah refleksi atau pencerminan, adalah suatu objek terhadap garis tertentu seperti sumbu X yang mengubah XY menjadi X, min Y, atau sumbu Y yang mengubah menjadi min X, Z. Refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X pada X aksen Y aksen direfleksikan menjadi X, min Y, dan jika sumbu Y menjadi min X, Y. Selain garis refleksi sumbu X dan Y, terdapat aturan cepat refleksi untuk titik 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan K, dan garis Y sama dengan H.
Hasil refleksinya seperti ini. Untuk contoh soalnya, jika titik B pada 5,-2 dicerminkan terhadap sumbu X, penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus pencerminan terhadap sumbu Y, B aksen yaitu min X, Y. Jadi disubstitusikan X sama dengan 5 dan Y sama dengan min 2, diperoleh bayangan titik adalah B aksen min 5, min 2. Lalu sifat-sifat refleksi yaitu bentuk bangun tetap, ukuran bangun tetap, jarak titik ke garis cermin sama dengan jarak bayangannya, sudut-sudut tetap, orientasi bangunnya berubah. Jadi refleksi adalah pencerminan suatu objek terhadap garis tertentu dengan menggunakan prinsip cermin datar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi memutar suatu objek dengan sudut tertentu terhadap titik pusat. Misalnya rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam mengubah X, Y menjadi Y, X. Nah, ini ada rumus-rumus rotasi mulai dari rotasi terhadap 90 derajat searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam sampai 270 derajat yang searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, rumusnya sebagai berikut. Contoh soal rotasi sementara pertama, kita punya titik C yaitu 2,3 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat yaitu 0,0. Nah, penyelesaiannya itu kan ada rumusnya kalau dirotasikan terhadap 90 derajat berlawanan arah, itu rumusnya min y, x. Jadi kita substitusikan 2,3-nya, yaitu berkebalikannya min y dulu, min 3, X yaitu X min 2. Jadi bayangan titiknya yaitu min 3,2. Lalu dilatasi atau perkalian skala. Dilatasi mengubah ukuran suatu objek dengan faktor skala K. Sehingga titik X, Y menjadi KX, KY. Di mana K lebih dari 1 itu memperbesar dan K kurang dari 1 atau lebih dari 0 itu memperkecil. Nah, di sini tuh ada dilatasi terhadap pusat 0,0 dan ada dilatasi terhadap pusat A, B. Nah, kalau dilatasi terhadap pusat 0,0 itu, nanti faktor skalanya X, KX, KY. Nah, kalau dilatasi terhadap pusatnya itu A, B, nanti faktor skalanya K kali X min A plus A, K kali Y min B plus B. Nah, contoh soal dilatasinya, yang pertama kita punya titik D 3,-4 didilatasikan terhadap 0,0 dengan faktor skala 2. Nah, lalu kita kalikan aja nih 3 kali 2, 2 kali min 4. Jadinya 6,-8. Nah, didapatkan titik bayangannya yaitu 6,-8. Lalu contoh soal dilatasi berikutnya, kita punya titik 1,0 dilatasi terhadap pusat 2,3 dengan faktor skalanya 2. Nah, kita punya rumus K kali X min A ditambah A, K kali Y min B ditambah B. Lalu kita substitusikan, yaitu 2 kali 1 min 2 ditambah 2, 2 kali 0 min 3 ditambah 3 dan didapatkan hasil 0, min 3. Jadi bayangan titiknya yaitu 0, min 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah eksplorasi dari media yang kami buat.
Untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi siswa akan menuliskan nama masing-masing. Kita coba dulu. Lalu kita mulai. Yang pertama akan ada panduan belajarnya. Yang pertama itu akan mempelajari konsep. Lalu yang kedua akan ada mencoba dan tantangan pada tab jelajahi. Yang ketiga ada uji kemampuan. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Nanti untuk memulai kita bisa klik mulai belajar atau kita bisa membaca dulu untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya di sini. Nanti saat kita melakukan uji tantangan ataupun mengerjakan soal, akan ada poin dan nilainya akan tertera di sini. Untuk ringkasan materinya akan ada materi translasi atau bergeseran, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Sekarang kita akan coba untuk mulai belajar. Nah, baiklah, tampilan awal di sini adalah materi mengenai translasi. Di sini ada konsep dasar, ilustrasi diagram, dan contoh soal serta pembahasannya. Selanjutnya, ada yang bagian refleksi, sama seperti tadi ada konsep dasar, ilustrasi, dan juga contoh soal dan pembahasan. Begitu pula yang rotasi dan juga dilatasi. Baik, langsung saja kita coba uji di eksplorasi. Nah, di sini siswa itu bisa mengeksplorasi beberapa bangun yang disediakan, seperti contohnya segitiga, persegi, dan jajar genjang. Pada menu pertama, kita akan mencoba yang bagian translasi pada segitiga. Di sini siswa bisa bereksplorasi, misal sumbu X-nya itu akan ditranslasikan X sama dengan 2 dengan Y, misal sama dengan -2. Nah, maka bayangannya ada di yang biru ini, seperti itu. Untuk parameternya sendiri ada dari -10 sampai 10. Begitu pula jika coba persegi nanti sama, kita bisa eksplorasi sendiri, siswa bisa mencoba untuk memahami konsepnya. Nanti di sini juga akan ada kotak rumus. Jadi, misal kita masukkan X-nya itu -3 dan Y-nya itu misal 3, nah dia akan otomatis tersinkron untuk rumusnya, seperti itu. Lalu mengapa bisa seperti itu? Jadi bangunnya itu digeser sejauh 3 langkah ke kiri dan 3 langkah ke atas. Seperti itu. Lalu untuk refleksi, dia ada pilihan parameternya yaitu sumbu X, sumbu Y, lalu Y sama dengan X, dan Y nanti sama dengan min X. Coba untuk bangun jajar genjang di sumbu Y. Nah, nanti akan seperti ini. Dia juga sudah tersinkron untuk kotak rumusnya. Begitu pula dengan Y sama dengan min X. Atau Y sama dengan min X. Coba untuk yang segitiga semua sudah tersinkron. Selanjutnya, untuk rotasi, kita bisa memilih perputaran sudut. Dengan CCW ini adalah counterclockwise atau melawan arah jarum jam. Dan CW adalah clockwise atau searah dengan jarum jam. Kita bisa memilih semisal ini 90 derajat berlawanan dengan arah dengan jarum jam. Maka ini rumus aktifnya sudah ada. Lalu setiap titik itu diputar melingkar sejajar mengelilingi poros pusat 0,0 bertolak arah berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya yang dilatasi. Kita bisa memilih faktor perbesaran skalanya itu berapa. Coba dengan perbesaran skala setengah, dia akan mengecil. Jadi bayangannya itu adalah yang hijau. Itu. Nah, karena K-nya setengah, itu bangun dirapatkan memendek mendekati pusat sehingga mengkurut menjadi lebih kecil. Selanjutnya juga ada opsi tantangan. Jadi nanti siswa diminta untuk mengempaskan. Jadi kita harus mengambil X dan Y-nya itu berapa supaya dia pas dengan target di sini yang warna kuning ini. Misal dia harus bereksplorasi menggeser ke kanan, lalu geser ke atas. Lalu kita bisa periksa. Nah, jika benar nanti akan ada 10 poin yang nanti ditambahkan di poin di depan tadi. Lalu ada soal lagi. Ini yang refleksi.
Oh, ternyata dia dicerminkan terhadap sumbu X. Coba kita periksa. Nah, jika benar, akan ditambahkan lagi poinnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau salah? Kita coba dulu. Misal seperti ini. Nah, akan tertera belum tepat. Petunjuknya geser lebih ke kiri dan lebih ke atas. Coba geser ke kiri dan lebih ke atas. Lalu periksa. Nah, sudah benar seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang rotasi, misal kita coba yang posisi salah terlebih dahulu. Nah, dia akan ada arahannya supaya benar itu harus seperti apa, seperti itu. Untuk yang terakhir ada dilatasi. Kita coba dulu kalau dua. Nah, tepat. Nanti poin akan ditambahkan di depan light tadi. Nah, seperti ini. Sesi tantangan itu sudah selesai. Ini skornya karena tadi kita sudah benarkan, jadi 50/50. Selanjutnya untuk yang terakhir akan ada uji pemahaman. Ini untuk kuis senang-senang saja. Jadi misal mudah, seperti ini. Misal kita coba jawab asal dulu. Coba kita kirim. Nah, kalau benar dia akan ada pembahasannya seperti ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita coba jawab dulu. Nah, jika kurang tepat, dia juga akan ada pembahasan langkah demi langkahnya. Nanti yang benar itu seperti apa. Kita akan coba lanjut dulu sampai ke soal isian. Nah, di sini juga ada soal isian yang bisa dikerjakan oleh siswa. Nanti dia memilih angka berapa yang tepat. Seperti itu, ini bisa digeser atau diisi dengan manual. Misal diketik di keyboard bisa, atau nanti bisa menggeser panah-panah ini. Seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah mengerjakan soal benar, nanti skor tertinggi akan muncul di panel beranda. Baik, sesi eh, dari penjelasan media sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Selanjutnya adalah LKPD. Nah, baik, selanjutnya masuk ke bagian LKPD. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada CP-nya, yaitu pada akhir fase div, tadi dia mampu melakukan transformasi berupa refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada titik garis bangun datar di bidang koordinat kartesius serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, di situ juga ada TP dan petunjuk pengerjaannya. Selanjutnya, nah masuk ke bagian kegiatan pertama itu pada materi pertama dulu, yaitu translasi pergeseran. Nah, di situ ada penjelasannya terkait apa itu translasi, ada rumusnya, ada contoh soal, dan ada latihan mandiri yang berupa soal pilihan ganda dan soal uraian. Serta ada juga pertanyaan yang terkait siswa itu disuruh menggambar terkait koordinat bayangan jika terdapat titik asal sebagai berikut. Lanjut. Nah, masuk ke bagian kedua itu ada kegiatan dua itu berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Untuk isinya juga sama, ada penjelasan terkait refleksi, ada rumus-rumusnya, ada contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya ada latihan mandiri yang akan diselesaikan oleh siswa yang berupa soal pilihan ganda satu, soal uraian satu, yang ketiga itu juga terkait menggambar bayangan hasil refleksi tersebut. Selanjutnya, nah masuk ke bagian kegiatan tiga, yaitu berkaitan dengan rotasi atau perputaran.
Untuk isinya juga sama, yaitu terkait penjelasan rotasi, ada rumus-rumusnya, ada contoh soal dan penyelesaiannya, ada latihan berupa soal pilihan ganda, uraian, dan ada menggambar bayangan hasil rotasi. Seperti itu. Selanjutnya, nah untuk kegiatan keempat, yang terakhir itu bagian dilatasi. Untuk isinya juga sama, ada penjelasan yang dimaksud dengan dilatasi, ada rumusnya, ada contoh soal serta penyelesaiannya. Selanjutnya ada latihan mandiri berupa satu soal pilihan ganda, satu soal uraian, serta satu soal menggambar bayangan hasil dilatasinya. Lanjut. Nah, masuk ke bagian kegiatan 5. Nah, di sini itu soal-soalnya merupakan soal-soal gabungan, yaitu antara keempat hal tersebut, yaitu antara rotasi, refleksi, dilatasi, maupun translasi. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini juga ada evaluasi akhir yang berupa soal pilihan ganda serta soal isian singkatnya yang berkaitan dengan keempat materi tersebut. Selanjutnya. Nah, pada bagian akhirnya terdapat refleksi diri terkait yang pertama itu apakah siswa mampu menentukan koordinat bayangan hasil translasi sampai yang terakhir itu apakah siswa yang mampu menyelesaikan soal transformasi gabungan lebih dari satu itu. Nah, selanjutnya bagian terakhir ada kunci jawabannya terkait kegiatan 1 sampai 4 tersebut. Ada kunci jawaban juga pada kegiatan 5 dan pada evaluasi akhir. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan pada bagian LKPD. Lanjut pada bagian yang terakhir, yaitu terkait soal evaluasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir adalah soal evaluasi. Soal evaluasi ini disajikan melalui Google Form yang dapat diakses siswa secara digital. Soal evaluasi ini dikerjakan setelah siswa itu menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan belajar, mulai dari mempelajari materi melalui PPT tadi, kemudian mengeksplorasi konsep melalui web interaktif, hingga mengerjakan LKPD. Nah, soal evaluasi ini terdiri dari 16 butir soal pilihan ganda yang mencakup keempat jenis transformasi geometri secara merata, yaitu 4 soal translasi, 4 soal refleksi, 4 soal rotasi, dan 4 soal dilatasi. Soal-soal ini disusun dengan variasi kognitif mulai dari C1 hingga C4 sehingga mampu mengukur pemahaman siswa dari yang paling dasar hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, setelah soal evaluasi ini nanti dikerjakan dan dikirim, siswa akan dapat melihat skor mereka secara langsung. Soal evaluasi ini tuh juga dirancang sebagai pelengkap yang terintegrasi dengan seluruh komponen media lainnya, sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih menyeluruh dan terstruktur. Gitu. Nah, setelah dikerjakan, siswa akan melihat skornya. Di situ tertera. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait media alat peraga maya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.